Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Jadi terakhir-terakhir ini konsentrasi Ganjar ya, itu mensosialisasikan programnya itu di Jawa Tengah. Nah, di dalam kunjungan Ganjar di Jawa Tengah ini nanti akan ada yang ikut. Nah, ini prediksi Ganjar ya. Ya, kita lihat beberapa hari lagi atau mungkin itu kebetulan, tapi kalau sudah berkali-kali bahkan level seorang capres bisa memprediksi, maka memang patut diduga bahwa hal itu adalah bagian dari strategi yang menyapu bersih jejak politik yang sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo ya. Tapi itulah yang namanya politik. Jadi tim pemenangan paslon lain mungkin punya strategi tersendiri yang dilakukan. Kalau kita cermati memang potensi 02 dalam konteks ini adalah Capres Prabowo. Kalau mungkin ingin mendapatkan kemenangan satu putaran Pilpres, maka salah satu celah yang bisa dilakukan adalah mengambil banyak dari ceruk pemilih 03 ya. Siapa yang membuntuti Ganjar ya, pasti kita tahu lah, itu kan Jokowi. Jadi Jokowi terpaksa berhari-hari harus pindah kantor di Jawa Tengah, padahal tugasnya sebagai presiden kan dia harus ke seluruh Indonesia. Tapi demi anak sulung yang dicintainya, maka apapun bisa dilakukan ya. Jangankan cuma sosialisasi begitu, undang-undang pun ditabrak. Nah, dan prediksinya Ganjar akurat sekali ya. Di dalam mengobrak-abrik kandang banteng, Jokowi nekat buntuti Ganjar ya. Ya demi Prabowo Gibran ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu sosok Jokowi itu ke Jawa Tengah ya. Setelah itu berkampanye di provinsi selama 1 pekan terakhir. Diketahui Ganjar kampanye di Jawa Tengah juga dari Senin sampai Senin 15 Januari hingga Rabu dengan mengunjungi Purbalingga, Banjarnegara, Pekalongan, dan Kendal. Nah, pada pekan lalu Ganjar juga berkeliling ke Cilacap, Banyumas, Brebes, dan Tegal untuk kampanye. Ya, menurut Ganjar, provinsi yang pernah ia pimpin selama 2 periode itu memang seksi untuk menjadi tempat perebutan suara dalam Pilpres tahun 2024. Oleh karena itu, ya juga tidak heran apabila TKN Prabowo tidak menggelar kampanye akbar di Jawa Tengah. Meski Ganjar tidak menyebut ya, nama. Ada sejumlah daerah yang didatangi Presiden Jokowi tak lama setelah Ganjar berkampanye di daerah tersebut. Dan dugaan Ganjar bahwa Jokowi akan ke Jawa Tengah setelah Capres nomor 3 tersebut berkampanye di kandang banteng terbukti ya. Kali pertama Jokowi berkunjung ke sebuah daerah baru ya, yang dikunjungi Ganjar. Kunjungan yang kerja dilakukan oleh Jokowi dituding membuntuti Ganjar ya, yang sempat mempromosikan sebelum putranya ya, menjadi cawapres dulu. Tapi yang namanya politik, kembali kita politik, awal-awal memang Ganjar lah yang dipromosikan oleh Pak Jokowi ya. Tapi sebelum tadi, ceritakan tadi sebelum Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi setelah Gibran resmi jadi wakil Pak Prabowo ya sekarang berseberangan, head to head kalau bahasa yang sering dipakai orang. Nah, tapi itu no problem in dia. Yang penting apa yang dijalankan, apa yang menyampaikan misi-misi jalan terus, karena masyarakat sudah tahu, nggak usah ambil peduli.
Dan Ganjar mengaku tak ambil pusing dengan kebiasaan Jokowi yang kerap membenturnya, karena seorang presiden boleh berkunjung kemana saja. Dalam kunjungan berkali-kali ini Jokowi didampingi oleh Ibu Iriana ya, dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 6. Nah, setibanya di Pangkalan TNI Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan akan langsung melanjutkan perjalanan dengan berkendaraan mobil. Dalam kunjungannya itu di Provinsi Jawa Tengah, mantan wali kota Solo itu akan menyerahkan beberapa bantuan, antara lain bantuan pangan. Jokowi juga berjadwal akan meninjau dan meresmikan infrastruktur, menyerahkan sertifikat hak tanah untuk rakyat hingga menghadiri apel santri dan pelajar ya. Turut mendampingi Presiden, Ibu Iriana, Ibu Negara kan, dalam penerbangan menuju Provinsi Jateng adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Menteri Zulkifli Hasan. Ya, sudah diprediksi ya bahwa Jokowi tidak ingin masyarakatnya mengenal Ganjar, makanya dia setelah Ganjar dia harus datang. Nah, ini persaingan kan tambah ketat. Maka dari itu kita sebagai pemilih rakyat biasa, kita harus tahu maksud dan tujuannya ya. Dan kita tahu semua bahwa Ganjar sekarang adalah antitesanya Jokowi. Jadi memang pergerakan Jokowi di Jawa Tengah tak lepas dari elektabilitas Ganjar, elektabilitas Prabowo Gibran yang menurut sejumlah survei berkutat di sekitar 40–42. Padahal mereka sudah mematok ingin kemenangan Pilpres dalam satu putaran. Artinya mereka harus meraih elektabilitas lebih dari 50+1. Nah, karena diindikasi tidak ada pergerakan kenaikannya, maka Pak Lurah harus turun tangan untuk mendongkrak itu. Tapi perlu diketahui, Jawa Tengah adalah kandang banteng. Jadi setiap datang ke Jawa Tengah, Pak Lurah itu disambut dengan meriah oleh warga Jawa Tengah dengan teriakan Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Itulah kenyataan yang di lapangan. Jadi mungkin itulah yang bikin Pak Lurah marah itu, sehingga sekarang menyatakan bahwa Presiden juga boleh memihak, sampai mengatakan seperti itu. Tapi yang menilai masyarakat sendiri, terserah bagaimana asumsinya. Itu adalah kita, yang penting kita harus memilih yang benar dan tepat. Terima kasih. Merdeka.